Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Prasetya dengan NIM terakhir 18, program studi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan yang berjudul melahirkan dan donor ASI. Baik, di sini saya akan melanjutkan pengertian melahirkan. Pada dasarnya, melahirkan sebagai peristiwa biologis bagi wanita untuk mengembangkan umat manusia yang ada di bumi. Tetapi, melahirkan itu sendiri bukan hal yang mudah, melainkan mengandung bermacam-macam resiko dan problematika. Di samping prosesnya pada setiap wanita berbeda, ada hal yang mudah dan ada yang sulit. Peristiwa melahirkan itu sendiri merupakan kodrat dan irodat Allah Sang Maha Pencipta. Peristiwa dan prosesnya sudah diatur dan ditentukan oleh Allah di bawah sepengetahuannya, sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, "Dan Allah mengeluarkan atau melahirkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur." Ayat di atas menjelaskan bahwa melahirkan merupakan keistimewaan bagi seorang wanita. Meskipun di sisi lain, melahirkan dapat dianggap peristiwa yang paling dramatis bagi seorang wanita, terutama bagi wanita yang pertama kali mengalaminya, karena melahirkan merupakan perjuangan antara hidup dan mati, menurut Rosyadi. Sedangkan menurut Gulardi, melahirkan adalah saat yang menegangkan dan dapat menggugah ibu serta keluarganya, atau dapat menjadi saat yang menyakitkan dan menakutkan bagi sang ibu. Selanjutnya, problematika pasien pra-melahirkan. Emosi-emosi yang terjadi pada ibu hamil mengakibatkan munculnya berbagai problem. Tetapi problem yang dihadapi ibu hamil tidak hanya terjadi pada saat pra-melahirkan. Pada saat melahirkan juga menghadapi berbagai problem. Problem pra-melahirkan adalah yang pertama, meningkatnya kecemasan. Semakin meningkatnya kecemasan dan maka intensitas nyeri semakin tinggi. Yang kedua adalah kelelahan. Kehabisan tenaga dan kekhawatiran ibu mengakibatkan intensitas nyeri semakin kuat, mengakibatkan siklus stres nyeri sehingga ibu tidak mampu bertahan lagi. Yang ketiga, stres melahirkan juga terjadi pada janin yang berakibat makin lama proses persalinan, sehingga mengakibatkan kegawatan pada bayi. Yang keempat, meningkatnya plasma kortisol yang berakibat menurunnya respon imunisasi ibu dan janin, sehingga stres bisa membahayakan ibu dan bayi. Selanjutnya, problematika pasien pasca melahirkan. Selain problem pra-melahirkan, ibu hamil di sini juga mengalami problem-problem pasca melahirkan. Di antaranya yaitu 1. Menurunnya respon imunisasi ibu dan bayi yang terjadi pada saat persalinan, menyebabkan terganggunya produksi ASI, maka mengakibatkan kekuatan bayi menyusu lemah sehingga memperlambat pertumbuhan bayi. Yang kedua, selain mengakibatkan kekuatan bayi melemah, terganggunya produksi ASI juga memperlambat penyembuhan luka persalinan. Yang ketiga, minggu-minggu pertama ibu akan mengalami frustasi karena merasa tidak mampu mengurus bayi dan juga mengalami baby blues. Yang terakhir, ibu juga mengalami perubahan psikologis pada masa nifas. Selanjutnya, menurut Herman, mengemukakan problem psikologis yang terjadi pada ibu pasca melahirkan. Yang pertama, gangguan suasana hati, pikiran. Yang kedua, munculnya rasa sedih. Yang ketiga, murung dan gelisah. Yang keempat, kebingungan yang subjektif. Yang terakhir, mudah dan sering menangis.
Selanjutnya, solusi bimbingan rohani Islam terhadap problematika pasien pra dan pasca melahirkan. Masa kehamilan adalah masa yang cukup menegangkan bagi calon ibu baru. Ada rasa takut, khawatir, resah meski bercampur dengan bahagia karena menanti sang buah hati. Terlebih lagi setelah memasuki masa-masa persalinan, ketegangan dan kekhawatiran biasanya semakin meningkat. Karena itulah Islam memberikan tuntunan bagi para ibu hamil untuk senantiasa berzikir, berdoa agar segala gundah dan resah terhapus digantikan oleh rasa tenang dan bahagia. Seperti firman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Ayat di atas menjelaskan bahwa berzikir hati kita akan menjadi lebih tenang dan tentram, sebagaimana dalam perspektif Islam itu sendiri. Di samping usaha lahiriah, doa memegang peran penting dan sangat menentukan dalam menghadapi berbagai problem-problem. Jadi ketika menghadapi persalinan, tidak cukup dengan berdiam diri, tetapi ada yang perlu diperhatikan dan diamalkan oleh wanita selama menghadapi kehamilan. Di antaranya, 1. Memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampun dan bertaubat. Yang kedua, memperbanyak melakukan ibadah, berbuat kebaikan dan meninggalkan segala larangannya. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dan yang terakhir, memperbanyak wirid dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut Ummu Nafisah, ada beberapa amalan doa untuk ibu hamil dalam menghadapi persalinan. Di antaranya zikir dan doa. Surat Al-Fatihah, surat Maryam, surat Luqman, ayat Kursi, surat Al-Imran ayat 38. Adapun doa, baik di sini saya akan melanjutkan dengan judul donor ASI. Air susu ibu atau ASI adalah makanan yang paling sesuai untuk bayi karena mengandung zat-zat gizi yang diperlukan oleh bayi untuk tumbuh dan berkembang. Donor ASI juga memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup bayi yang baru lahir. Nutrisi yang tepat untuk bayi baru lahir merupakan keprihatinan seluruh dunia. Bank Susu berperan untuk meredakan kekhawatiran ini dengan mengumpulkan sumbangan ASI untuk diolah menjadi formulasi nutrisi oleh Prolacta Biosciences. Menyumbangkan ASI adalah sebuah proses yang sederhana dan aman yang dapat membantu menyelamatkan nyawa bayi. Pemberian donor ASI juga perlu didampingi seorang konselor menyusui supaya bisa sama-sama mencari jalan keluar terhadap tantangan menyusui, dengan harapan nanti ibu tidak membutuhkan lagi donor ASI karena dia bisa menyusui. Donor ASI bukan solusi permanen atau jangka panjang. Kami mengutamakan kondisi yang bersifat darurat, misalnya bayi sakit, ASI ibunya drops karena stres, ibu meninggal, dan ibu dirawat di rumah sakit. Islam sangat menganjurkan agar bayi hanya diberi asupan ASI saja karena sangat baik untuk pertumbuhan. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, para ibu hendaklah menyusukan anak-anak selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusunan. Dari surat Al-Baqarah ayat 233. Kemudian praktek donor ASI. Menurut istilah praktek berarti kebiasaan, kenyataan pelaksanaan sesuatu menurut teori. Sedangkan donor yaitu penderma atau pemberi sumbangan, dan ASI ialah singkatan
air susu ibu. Jadi pengertian praktek donor ASI yaitu dapat diartikan ASI yang didonasikan oleh seorang ibu bukan untuk bayinya sendiri, melainkan untuk bayi orang lain yang diberikan secara sukarela. ASI atau air susu ibu adalah nutrisi utama bagi bayi sejak keluar dari rahim hingga berusia 2 tahun. Karena keutamaannya inilah kandungan ASI tidak bisa digantikan oleh susu formula apapun juga. Jauh hari sebelum teknologi kedokteran ditemukan, Islam telah sangat menganjurkan agar bayi hanya diberi asupan ASI saja. Bukan itu saja, Islam juga memberikan jalan keluar apabila ada ibu yang karena satu dan lain hal tidak bisa menyusui bayinya. Menurut pemerintah Nomor 32 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif sebenarnya telah menetapkan persyaratan-persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima donor ASI, yaitu donor ASI dilakukan sesuai permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan. Identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui jelas oleh ibu kandung atau keluarga bayi penerima ASI. Mendapat persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis. ASI tidak di. Kemudian, menurut pandangan para ulama tentang donor ASI, rodoh penyusuan menyusui adalah sampainya masuknya air susu manusia atau perempuan dalam selain ibu kandung ke dalam perut seorang anak yang belum berusia 2 tahun atau 24 bulan. Secara etimologis, rodhoah adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang. Penyusunan memiliki konsekuensi hukum mahram antara anak dan perempuan yang menyusui dan anak-anaknya, di mana antara saudara sesusuan tidak boleh menikah, begitu juga dengan ibu sesusuannya. Berpijak pada pendapat jumhur di atas bahwa menyusui adalah anjuran bagi seorang ibu. Artinya, ketika seorang ibu tidak mau menyusui anaknya, maka boleh menyerahkan anak tersebut terhadap orang lain untuk disusui. Hal dalam hukum Islam disebut dengan istilah rodho, persusuan, sebagaimana dalam firman Allah yang berkaitan dengan rodho adalah sebagai berikut, yang berbunyi, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Menurut surat Al-Baqarah ayat 233. Sedangkan makna persusuan ar-rodho berdasarkan pendapat para ulama sebagai berikut. A. Mazhab Hanafi, isapan anak yang disusui terhadap payudara wanita pada waktu tertentu. B. Mazhab Maliki, masuknya ASI seorang wanita ke dalam perut bayi meskipun wanita itu mati atau masih kecil dengan menggunakan alat untuk memasukkan ASI ke dalam perut atau melalui suntikan yang menjadikan ASI sebagai makanan. Yang C. Mazhab Syafi'i, sampainya ASI wanita atau apa yang dihasilkan dari ASI tersebut pada perut bayi atau otak atau sumsumnya. D. Yang terakhir, Mazhab Hambali, mengisap atau meminum ASI yang terkumpul karena kehamilan dari payudara seorang wanita. Majma' al-Fiqh al-Islami, lembaga fikih internasional yang berada di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam atau OKI, mengharamkan donor ASI tersebut. Terdapat beberapa madarat dan dengan alasan, yaitu yang pertama, terjadinya percampuran nasab. Diharamkan apa saja yang diharamkan berdasarkan nasab. Demikian sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin di antara tujuan umum dan syariat
adalah menjaga terpeliharanya gadis nasab, sedangkan donor ASI dipandang akan mengarah pada percampuran nasab atau minimal menimbulkan keraguan. B. Praktik donor ASI memerlukan biaya yang sangat besar dan terlalu berat untuk ditanggung oleh negara berkembang seperti Indonesia. C. Air susu ibu atau ASI yang disimpan berpotensi terkena virus dan bakteri yang berbahaya. Bahkan kualitas ASI bisa menurun drastis dibandingkan dengan ASI yang langsung dihisap bayi dari ibunya. D. Dikhawatirkan ibu dari keluarga miskin akan berlomba-lomba untuk menjual ASI, sedangkan anak mereka diberi susu formula. Yang terakhir, para wanita karir yang sibuk dan punya uang akan semakin malas untuk menyusui sendiri bayi mereka. Kemudian dapat dipahami bahwa alasan Imam Horodawi mendukung adanya donor ASI dikarenakan yang pertama, tidak terdapat alasan yang melarang diadakan donor ASI selama hal itu ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Yang kedua, mendahulukan kemaslahatan umum lebih didahulukan. Dalam hal ini adalah adanya maslahat donor ASI bagi masyarakat umum karena sifat kehati-hatian dalam pengambilan hukum menjadi hukum agama sebagai himpunan kehati-hatian yang jauh dari ruh kemudahan serta kelapangan yang menjadi tempat. Jadi kesimpulannya, sebagaimana keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa wacana donor ASI masih menjadi kontroversial di kalangan para ulama. Pihak yang mengharamkan donor ASI dalam hal ini jumhur fuqaha termasuk 3 imam mazhab atau Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Dan Imam Ahmad dalam riwayat pertamanya adalah pihak yang mendapati adanya konsekuensi bahwa donor ASI dapat menjadikan saudara sesusuan dan mengharamkan perkawinan dengan cara apapun. Sedangkan Yusuf Qaradawi adalah pihak yang memperbolehkan donor ASI. Ia sependapat dengan Ibnu Hazm bahwa tidak ada proses penyusuan melalui donor ASI sehingga tidak akan menjadikan saudara sesusuan dan mengharamkan perkawinan kecuali menetek secara langsung terhadap tetek sang ibu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf. Billahi wassalamu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.